Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipolia Zufika Setorsi, absen 7. Perkenalkan, saya Luki Santoso, absen 16. Saya Yusan Widya Dewangga, absen 35. Saya Kansa Parabudita dari Suara, absen 15. Saya Dinda dari Jisitausi, absen 1. Kami akan melakukan pengamatan tentang ekosistem sungai kecil, yang tepatnya Sungai Jalan. Yang pertama, kami akan menjelaskan titik koordinat dari Sungai Jalan ini yang akan disampaikan oleh Luki. Ya, sungai ini terletak pada Dusun Sumberwadung, Desa Koligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang terletak pada titik koordinat 8,2999, 112, 114, 120, 1642. Dan selanjutnya akan dijelaskan komponen abiotik dan biotik oleh Yosan Firdaus Dewangga. Silakan. Di sungai ini kelembapannya yaitu 91% dengan jarak pandang 10 km dan suhunya 25 derajat Celcius. Ketinggian sungai ini yaitu 306 meter di atas permukaan laut dan tekanan atmosfernya 1012,5 HPA. Dan kecepatan angin 0,4 km per jam. Lainnya yaitu air, batu, pasir, kemudian ada sinar matahari, angin, dan angin. Sudah. Yaitu komponen biotik. Di sini ada hewan, nyamuk, kemudian ada anggang-anggang. Ini dia. Dan di sini ada banyak nyamuk. Ada keong, komponen biotik lainnya. Sekitar sungai juga ada laba-laba. Wah, di sini ada semut. Wah, ada belalang. Juga ada kremes. Dalam bahasa Jawa namanya kremes. Selanjutnya saya akan menunjukkan komponen biotik autotrof. Yang pertama yaitu di sini banyak tumbuhan paku. Rumput-rumputan. Tumbuhan bambu. Di sini juga ada talas. Wah, ada pohon sawit. Pohon kelapa. Pohon pisang. Dan pohon besar lainnya. Selanjutnya adalah interaksi yang ada dalam ekosistem sungai. Yang pertama adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya, tumbuhan yang memerlukan tanah agar ia dapat tumbuh. Selanjutnya adalah interaksi antara komponen abiotik. Contohnya adalah air sungai yang akan terhambat karena adanya bebatuan. Selain itu, interaksi yang ada dalam ekosistem sungai adalah netralisme. Contohnya adalah nyamuk dan keong yang saling tidak membutuhkan karena keong membutuhkan daun untuk makan, sedangkan nyamuk membutuhkan darah
untuk makan. Jadi antara keduanya tidak ada kompetisi. Yang selanjutnya adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Kompetisi sendiri ada dua, yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda atau individu yang memiliki spesies yang sama. Contohnya yaitu individu nyamuk dengan nyamuk lainnya. Di situ ada persaingan untuk mendapatkan makanan. Yang kedua adalah kompetisi interspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya adalah tumbuhan yang ada di sini seperti pohon kelapa ataupun pohon bambu yang berkompetisi untuk mendapatkan zat hara yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, interaksi lain yang ada dalam ekosistem sungai adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung dan sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yaitu tumbuhan paku yang hidup menempel di tumbuhan lainnya atau inang. Selain itu juga ada simbiosis parasitisme, contohnya adalah benalu yang hidup di pohon atau inangnya. Saya akan menjelaskan tentang aliran energi yang terjadi pada ekosistem di sungai. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Contohnya pada ekosistem sungai ini ada rantai makanan dari energi matahari ke alga, terus dimakan ikan kecil, lalu ikan besar, lalu dimakan manusia, lalu manusia mati diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sungai. Ada contohnya yaitu alga sebagai produsen yang berfotosintesis melalui bantuan cahaya matahari. Kemudian ada konsumen satu yang terdiri ikan sepat, serangga air, ikan air tawar, ataupun ada udang. Terus selanjutnya ada konsumen dua yang terdiri burung, kodok, manusia. Lalu ada pengurai yaitu dekomposer. Selanjutnya ada piramida makanan yang atasnya paling atas yaitu konsumen tingkat 2, ada kodok, burung bangau, adapun elang. Kemudian bawahnya konsumen 1, yaitu ada ikan sepat, ikan air tawar, udang. Dan yang paling bawah dengan lingkup paling luas yaitu adalah produsen dengan cara fotosintesis yang dilakukannya dengan bantuan cahaya matahari. Saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia sendiri adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Bila suatu organisme mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Daur biogeokimia yang ada di Sungai Jalen ini adalah daur karbon. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa anorganik CO2 baik di darat maupun di air akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Energi yang tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik disebut energi biogeokimia. Sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh produsen dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi produsen itu sendiri melalui proses respirasi dan sebagainya, lalu ditransfer ke konsumen yaitu hewan ataupun manusia.
melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Bila produsen dan konsumen mati, maka senyawa karbon organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh organisme pengurai. Bila produsen dan konsumen mati, maka senyawa karbon organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh organisme pengurai, yaitu dapat berupa bakteri ataupun jamur, yang akan membebaskan CO2 ke udara atau ke dalam air. Sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan atau perlu beberapa waktu lamanya untuk menguraikan sebagian bahan organik tersebut. Dan ada yang berubah menjadi batu kabur atau kalsium karbonat, arang, dan minyak bumi ataupun sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan daur fosfor yang ada di sungai ini. Daur fosfor dapat berasal dari pelapukan bahan organik atau dari bahan anorganik. Contoh dari bahan organik sendiri, dari bahan organik yaitu fosfor yang ada di dalam tubuh produsen ataupun tumbuhan yang digunakan untuk melangsungkan kehidupannya, tentunya melalui rantai makanan akan dikonsumsi oleh konsumen pertama, yaitu keong, serangga, ataupun yang lain-lainnya. Dan akan konsumen pertama akan dikonsumsi oleh konsumen kedua, dan itu akan terus berlanjut sehingga tingkat puncak, yaitu dekomposer. Dan yang selanjutnya adalah daur fosfor yang berasal dari bahan anorganik. Contohnya adalah sedimentasi, batuan ataupun pelapukan yang terjadi atau disebabkan oleh seperti tumbuhan detritivor seperti lumut yang bisa mengakibatkan pelapukan pada batu, dan juga disebabkan oleh air ataupun sinar matahari yang bisa membuat batuan yang ada di sungai ini mengalami pelapukan sehingga terjadinya sedimentasi ataupun menjadi tanah. Jadi penjelasan tentang daur biokimia dari saya adalah suksesi yang terjadi di ekosistem sungai. Suksesi yang terjadi di sini adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder itu terjadi sebagian dari wilayah sini, daerah lingkungan sini, dan lainnya itu dari lingkungan luar. Yang pertama dikarenakan oleh banjir. Habis banjir itu kan akan merusak tanaman akan rusak, terus akan mulai beregenerasi untuk menjadi tumbuhan yang baru. Yang kedua dikarenakan oleh aliran air lava. Soalnya sungai ini sumbernya itu dari Gunung Raung. Jadi kalau Gunung Raung meletus, nanti akan mengalirkan aliran lava di sungai ini. Jadi kesimpulannya, di Sungai Jalan ini masih terdapat komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Seperti yang akan dijelaskan oleh Yosan. Di sini masih ada komponen biotik, yaitu yang utama yaitu hewan-hewan dan tumbuhan. Dan komponen abiotik yang utama dari ekosistem sungai adalah air, dan ada komponen abiotik pendukung seperti batu dan tanah. Dan yang selanjutnya tentang interaksi antar makhluk hidup yang ada di sini. Di sini sendiri juga masih ada interaksi baik itu antar biotik maupun abiotik. Contohnya interaksi antar abiotik adalah hubungan air dengan bebatuan yang ada di sungai ini, yaitu air akan terhambat oleh bebatuan yang ada. Untuk interaksi antara biotik, contohnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu adanya benalu yang menempel di pohon atau inangnya. Dan selanjutnya rantai makanan akan dijelaskan oleh Luki. Ya, di ekosistem di sungai ini rantai makanan, jari-jari makanan, dan piramida makanannya masih ada, namun komponen-komponen rantai makanan apapun jari-jari makanannya masih kurang lengkap. Dan di sini terdapat daur biokimia yang terdiri dari daur air dan daur fosfor.
Selanjutnya adalah suksesi yang terjadi di sini. Suksesi yang terjadi di sini itu adalah suksesi sekunder yang dikarenakan oleh aliran air lava dan banjir. Sekian pengamatan kami yang ada di sungai kecil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.